Laut bukan sekadar kumpulan air asin. Bagi mereka yang bersekutu dengan kegelapan, laut adalah perut raksasa yang tak pernah kenyang. Di pelabuhan-pelabuhan tikus yang luput dari pantauan Syah Bandar, beredar legenda tentang KM kapal motor Sangkala. Kapal ini tidak terdaftar di birokrasi manapun, namun namanya tertulis di buku-buku nisan para pelaut yang hilang. Konon, kayu lambungnya tidak direkatkan dengan pasak baja, melainkan dengan sumpah darah. Kaptennya, Barja, adalah pria yang sudah mati di darat, namun dihidupkan kembali oleh perjanjian terlarang di laut dalam. Kisah ini adalah catatan tentang Satya, seorang pemuda yang terjebak dalam hutang piutang, yang mengira bahwa menjadi ABK kapal cumi hanyalah pekerjaan otot. Dia tidak tahu bahwa di KM Sangkala, otot hanyalah bagian dari hidangan bagi sang majikan yang bersemayam di palka bawah. Garis akhir jam 3. Malam itu, pelabuhan Muara baru diselimuti kabut tipis yang berbau besi berkarat. Satya berdiri di depan dermaga nomor 13, sebuah titik yang dijauhi nelayan lokal, karena konon airnya selalu terasa hangat meski di musim penghujan. Di depannya, KM Sangkala bersandar dengan angkuh. Kapal itu terlihat tua, namun kayu-kayunya mengkilap seolah baru saja diolesi minyak atau lemak manusia. "Kamu Satya, yang dikirim Pak Haji untuk bayar hutang judi abangmu?" Sebuah suara parau memecah kesunyian. Satya menoleh. Kapten Barja berdiri di sana. Tingginya hampir 2 meter, kulitnya berwarna legam kebiruan seperti orang yang tenggelam terlalu lama. Matanya yang sebelah kiri tertutup selaput putih, sementara yang kanan menatap tajam, seolah bisa melihat isi perut Satya. "Iya kepat. Saya siap kerja apa saja," jawab Satya, mencoba tegar meski lututnya gemetar. "Kerja di sini mudah, tapi bayarannya nyawa. Kalau kamu ceroboh," Barja menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang semuanya telah diganti dengan taring perak. "Naiklah, jangan bawa barang banyak, cukup nyawamu saja." Di atas dek, Satya bertemu dengan kru lainnya. Ada Mbah Jidun, seorang kakek yang terus-menerus mengunyah sirih hingga mulutnya merah darah, dan Gito, seorang pemuda yang matanya selalu melirik ke arah laut dengan ketakutan. Suasana di atas kapal sangat aneh. Tidak ada radio yang menyala, tidak ada tawa, hanya suara mesin yang berdenyut rendah. Dek-duk, dek-duk. "Kenapa suara mesinnya seperti itu, Mbah?" tanya Satya saat mereka mulai menjauh dari pantai. Mbah Jidun menoleh. Air sirih merah menetes dari sudut bibirnya. "Itu bukan mesin diesel biasa, Le. Itu jantung. Kapal ini hidup. Dia butuh asupan, dan tugas kita adalah memastikan dia kenyang supaya kita tidak dimakan." Mbah Jidun kemudian memberikan Satya sebuah kotak berisi kail cumi. Namun, kail itu tidak terbuat dari besi tahan karat, melainkan dari tulang belulang yang diruncingkan. Di setiap kail terikat seuntai rambut manusia yang panjang. "Jangan pernah sentuh kail ini dengan tangan kosong. Kalau tidak mau jarimu busuk," peringat Mbah Jidun malam. "Ini kita menuju koordinat ke nol, laut yang tidak ada di peta. Di sana, cumi-cumi tidak dipancing dengan umpan plastik, tapi dengan aroma dosa." Saat daratan menghilang sepenuhnya, Satya melihat Kapten Barja berdiri di haluan, melakukan ritual aneh. Dia membedah seekor ayam hitam, lalu membiarkan darahnya mengalir ke lubang kecil di dek yang langsung menuju ke ruang mesin. Sesaat kemudian, kapal itu bergetar hebat dan kecepatan KM Sangkala meningkat 2 kali lipat, membelah ombak hitam dengan cara yang tidak masuk akal secara fisika. Cahaya hijau dan perjamuan di bawah lampu. 3 hari pelayaran tanpa melihat matahari. Langit selalu tertutup awan mendung yang statis. Pada malam Jumat Kliwon, Kapten Barja memerintahkan semua lampu neon dinyalakan. "Nyalakan lampu hijau, panggil mereka!" teriak Barja. Ketika tuas ditarik, barisan lampu neon raksasa di sisi kapal menyala. Namun cahayanya bukan putih terang, melainkan hijau pekat yang sangat berpendar, menciptakan lingkaran cahaya yang menembus hingga puluhan meter ke dalam air. Air laut yang tadinya hitam berubah menjadi transparan secara gaib. Satya terkesiap. Di bawah kapal, ribuan mungkin jutaan cumi raksasa mulai naik, tapi itu bukan cumi biasa. Tubuh mereka transparan, memperlihatkan organ dalam yang bersinar merah. Wajah cumi-cumi itu anehnya memiliki gurat wajah manusia yang sedang merintih. "Cepat turunkan kail tulangmu," perintah Gito dengan panik. Satya melemparkan kailnya. Begitu kail menyentuh air, dia merasakan tarikan yang sangat kuat. Namun, bukan tarikan ikan yang meronta, melainkan tarikan yang pelan dan berat, seolah dia sedang menarik beban semen. Saat dia menggulung senarnya, yang muncul ke permukaan adalah seekor cumi dengan kepala yang menyerupai wajah kerabatnya yang sudah meninggal.
"Mbah, ini apa?" Satya berteriak ketakutan. "Diam, jangan sebut nama," bentak Mbah Jidun. "Tarik saja, masukkan ke Palka." Satya melihat kru lain bekerja seperti robot. Mereka menarik cumi-cumi itu yang saat menyentuh Dek mengeluarkan suara pekikan mirip tangisan bayi. Darah cumi itu berwarna hitam dan sangat lengket. Bau amisnya begitu menyengat hingga Satya muntah-muntah. Tiba-tiba lampu kapal berkedip-kedip, suasana menjadi hening. Di batas cahaya lampu hijau dan kegelapan laut, muncul sesosok wanita berdiri di atas air. Dia tidak menapak, rambutnya yang panjang tergerai mengikuti arus angin yang tidak ada. "Satya, tolong ibu nak." Suara itu terdengar sangat jelas di telinga Satya. Satya terpaku. Itu suara ibunya yang sudah lama meninggal. Dia hampir saja melepas pancingnya dan berjalan menuju pagar kapal, namun Gito menendang kakinya hingga Satya tersungkur. "Jangan menoleh, itu perewangan kapal ini. Dia sedang mencari pengganti," bisik Gito dengan wajah pucat. Benar saja, salah satu ABK baru yang tidak tahan dengan bisikan itu berjalan lurus ke pagar kapal. Matanya putih semua. Tanpa ragu dia melompat ke laut. Namun dia tidak tenggelam. Ratusan tentakel cumi-cumi dari bawah air langsung menyambutnya, melilit tubuhnya, dan menariknya ke bawah dengan kecepatan kilat. Air laut di bawah lampu hijau meledak menjadi warna merah pekat. Kapten Barja tertawa terbahak-bahak dari anjungan. "Satu lagi kontrak lunas, terus memancing. Malam ini kita akan kaya raya." Malam itu palka kapal penuh dengan cumi-cumi yang berdenyut. Sementara di sudut dek, baju ABK yang melompat tadi tertinggal dalam keadaan robek-robek, meninggalkan bau busuk yang tidak akan pernah hilang. Jantung di balik besi berkarat. Badai yang aneh menyelimuti KM Sangkala pada hari ke-7. Awan tidak menjatuhkan air hujan, melainkan debu hitam yang terasa perih di kulit. Kapal itu tidak lagi bergoyang mengikuti ombak, melainkan bergetar dengan frekuensi yang membuat gigi-gigi para ABK gemeletuk. Palka sudah hampir penuh. Ribuan cumi-cumi yang ditangkap semalam kini berubah menjadi tumpukan daging yang berdenyut pelan, mengeluarkan lendir kental yang memenuhi lorong-lorong kapal. Satya tidak bisa lagi tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, dia mendengar suara kunyahan tulang dari bawah tempat tidurnya. Namun, yang paling menyiksanya adalah rasa penasaran akan aturan ketiga yang diberikan Gito. Jangan pernah mengintip ke dalam ruang mesin. Malam itu, saat Kapten Barja sedang melakukan ritual pemujaan di haluan, dan Mbah Jidun sedang tertidur lelap dengan mulut penuh cairan sirih, Satya memberanikan diri. Dia merayap di sepanjang koridor sempit, menghindari genangan lendir hitam yang tampak seperti bisa bergerak sendiri. Langkah kakinya terhenti di depan pintu besi besar yang dirantai ganda. Bau dari balik pintu itu bukan lagi bau solar, melainkan bau busuk dari ribuan bangkai yang membusuk bersamaan. Tiba-tiba, mesin kapal mati. Kesunyian yang mencekam menyelimuti seluruh dek, dan di saat itulah Satya mendengar suara itu. Kurang, masih kurang. Sebuah suara parau, basah dan dalam, seolah-olah suara itu berasal dari kerongkongan yang dipenuhi air. Satya mendekatkan matanya ke celah kecil di pintu besi yang berkarat. Di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh satu lampu merah redup, dia tidak melihat mesin diesel atau piston baja. Di tengah ruangan terdapat sebuah massa daging raksasa yang besarnya hampir memenuhi seluruh palka bawah. Makhluk itu berbentuk seperti jantung raksasa yang dikelilingi oleh ratusan tentakel manusia, bukan tentakel cumi, melainkan tangan-tangan manusia yang kurus dan pucat yang menyatu pada pangkalnya. Tangan-tangan itu bergerak-gerak liar, meraih cumi-cumi yang dilemparkan melalui sebuah lubang di langit-langit. Di atas makhluk itu, Kapten Barja berdiri di sebuah balkon kecil, memegang potongan kaki manusia, kaki milik ABK yang hilang tempo hari, dan melemparkannya ke pusat massa daging tersebut. "Makanlah Gusti, berikan kami kemakmuran," bisik Barja dengan suara yang memuja. Massa daging itu berdenyut kencang, dan dari celah-celah lipatannya muncul wajah-wajah yang dikenal Satya, wajah para pelaut yang pernah dikabarkan hilang di pelabuhan. Mereka tidak mati, mereka menjadi bagian dari Sangkala. Mereka adalah mesin yang menggerakkan kapal ini. Tiba-tiba, salah satu mata pada massa daging itu, mata manusia yang sangat besar, terbuka dan menatap tepat ke arah celah pintu tempat Satya mengintip. Ada yang mengintip Barja. Suara makhluk itu bergema di dalam kepala Satya. Satya tersentak mundur. Jantungnya serasa ingin meledak. Dia berbalik untuk lari. Namun di belakangnya sudah berdiri Gito dengan wajah yang hancur. Kulit Gito mulai mengelupas, memperlihatkan sisik-sisik hitam di bawahnya. "Aku sudah bilang, Sat, jangan mengintip," bisik Gito dengan air mata darah yang mengalir. "Sekarang, kamu bukan lagi kru. Kamu adalah bahan bakar." Gito menerjang, namun Satya berhasil mengelak dan berlari menuju dek atas. Di sana langit sudah berubah menjadi merah darah.
Di sekeliling kapal, laut mulai mendidih. Cumi-cumi raksasa dengan mata merah mulai memanjat pagar kapal, seolah-olah dipanggil oleh jeritan makhluk di ruang mesin. Satya menyadari bahwa tidak ada jalan pulang. Kapal ini tidak menuju pelabuhan. Kapal ini sedang menuju ke pusat pusaran laut dalam untuk menyerahkan seluruh isinya sebagai persembahan akhir. Abu di tengah samudra. Dek KM Sangkala kini bukan lagi lantai kayu, melainkan hamparan daging yang licin dan berdenyut. Satya berlari dengan napas yang terbakar. Sementara di belakangnya, Gito merangkak dengan cara yang tidak manusiawi. Tulang-tulang punggungnya menonjol keluar dan jemarinya memanjang seperti tentakel yang siap menjerat. Tidak ada tempat lari, Satya. Suara Kapten Barja menggelegar dari atas anjungan. Pria itu kini tidak lagi berdiri tegak. Tubuhnya perlahan menyatu dengan struktur kapal. Kulit lengannya telah melebur dengan pagar besi dan matanya yang putih kini bersinar dalam kegelapan. Laut sudah menagih janji. 1 nyawa untuk 1000 kemakmuran. Satya terpojok di buritan kapal. Di bawahnya, laut tidak lagi berupa air, melainkan pusaran hitam berisi jutaan mata yang menatap lapar ke arahnya. Di tengah keputusasaan, matanya menangkap sesuatu. Deretan jeriken cadangan solar yang tersembunyi di bawah terpal dekat ruang penyimpanan pancing. "Mbah Jidun!" teriak Satya saat melihat lelaki tua itu duduk bersila di tengah kekacauan. Masih tenang mengunyah sirihnya seolah-olah kematian hanyalah tamu yang biasa. "Percuma leh," sahut Mbah Jidun tanpa menoleh. "Kapal ini tidak bisa dihancurkan dengan peluru atau parang. Dia hanya bisa dihentikan jika jantungnya berhenti berdetak." Mbah Jidun melemparkan sebuah pemantik Zippo perak ke arah Satya. "Bakarlah biar kita semua jadi abu daripada jadi bagian dari monster itu selamanya." Tanpa berpikir 2 kali, Satya menendang jerikan solar hingga isinya tumpah membanjiri dek yang berlendir. Bau menyengat solar bercampur dengan bau amis yang memuakan. Gito yang sudah berada hanya beberapa jengkal darinya mengeluarkan suara geraman saat cairan solar mengenai kulitnya yang bersisik. "Matilah kalian semua!" Satya menyulut pemantik itu. Api menyambar seketika, namun api itu tidak berwarna jingga, melainkan biru kehijauan membakar lendir gaib yang melapisi kapal. KM Sangkala mengeluarkan suara jeritan yang memekakan telinga. Itu bukan suara ledakan mesin, melainkan suara teriakan ribuan nyawa yang terperangkap di dalam kayu-kayunya. Satya berlari menuju lambung kapal, melewati kobaran api yang mulai melahap massa daging di ruang mesin. Dia melihat makhluk jantung raksasa itu menggeliat kesakitan. Tentakel-tentakel manusianya berusaha memadamkan api, namun solar itu seolah-olah berubah menjadi asam bagi daging gaib tersebut. Kapten Barja melolong. Tubuhnya terbakar perlahan saat dia mencoba meraih Satya. "Kamu tidak akan pernah lepas." Satya tidak peduli. Dengan sisa tenaga terakhir, dia mengambil sebuah pelampung tua dan melompat ke tengah pusaran laut hitam yang mendidih. Gelombang air dingin menghantam tubuhnya, menyeretnya jauh ke dalam kegelapan. Di bawah air, dia melihat pemandangan terakhir yang akan menghantuinya seumur hidup. KM Sangkala tidak tenggelam, melainkan ditarik oleh ribuan tangan raksasa dari kedalaman paling bawah, ditelan sepenuhnya ke dalam rahang samudra bersama api biru yang masih menyala di dalam air. 1 minggu kemudian, seorang nelayan di pesisir terpencil menemukan seorang pemuda terdampar di atas tumpukan bangkai cumi-cumi yang membusuk. Pemuda itu adalah Satya. Dia selamat, namun rambutnya telah berubah menjadi putih sempurna dan kulitnya dipenuhi bekas luka berbentuk hisapan tentakel. Satya tidak pernah lagi berbicara. Dia tinggal di sebuah gubuk kecil yang jauh dari garis pantai. Namun, orang-orang desa sering mendengar suara tangisan dari dalam gubuknya setiap kali bulan purnama tiba. Konon, setiap kali Satya mencoba membersihkan diri, air di bak mandinya selalu berubah menjadi hitam dan berbau amis cumi yang sangat pekat. Dan di malam-malam yang sunyi, jika kamu mendekatkan telinga ke punggung Satya, kamu tidak akan mendengar detak jantung manusia, melainkan suara mesin kapal yang berdenyut pelan. Karena di laut pesugihan, sekali kamu menjadi bagian dari kontrak, jiwamu tidak akan pernah benar-benar pulang ke daratan. Wah, seru banget kan perjalanan horor di KM Sangkala tadi? Kalau kamu suka dengan cerita-cerita yang memacu adrenalin dan bikin bulu kuduk berdiri seperti ini, jangan sampai ketinggalan kisah mistis lainnya. Yuk, dukung terus konten ini dengan cara subscribe agar kamu selalu jadi yang pertama tahu saat ada cerita horor baru yang rilis. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update dari dunia kegelapan. Like dan share cerita ini ke teman-temanmu yang hobi uji nyali. Punya ide atau request tema horor yang lebih ngeri? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di bab-bab mencekam berikutnya.